Langsung aja gas. 7. Troli belanja. Kalau kamu pernah masuk supermarket cuma buat beli sabun mandi, lalu keluar sambil bawa es krim, sereal, keripik, minuman dingin, dan entah kenapa satu tanaman kecil yang bahkan nggak tahu mau ditaruh di mana, selamat, kamu baru saja dikalahkan oleh desain supermarket. Peneliti pemasaran bernama Martin Lindstrom, konsultan branding asal Denmark, pernah membahas bagaimana ukuran troli memengaruhi perilaku belanja manusia. Dalam pengamatan perilaku konsumen sekitar awal tahun 2000-an, supermarket yang memperbesar ukuran troli menemukan bahwa jumlah belanja pelanggan ikut meningkat drastis. Soalnya otak manusia punya logika yang agak ajaib. Kalau troli masih kelihatan kosong, otak langsung mikir, kayaknya masih kurang deh. Padahal isinya udah cukup buat bertahan hidup pas zombie apokalips. Karena troli belanja ternyata bukan sekadar keranjang gede beroda. Itu alat psikologis. Pernah sadar nggak kalau ukuran troli supermarket sekarang makin besar dibanding dulu? Padahal kebutuhan hidup kita nggak berubah drastis. Nah, ini bukan kebetulan. Belum lagi tata letak supermarket yang sengaja dibuat seperti labirin. Susu ditaruh paling belakang, telur di ujung dunia, roti entah kenapa selalu jauh dari pintu masuk. Tujuannya simple, supaya selama jalan kamu melewati ratusan produk lain dan berkata, oh iya sekalian deh, dan sekalian itu musuh terbesar rekening bank. Bahkan musik di supermarket juga nggak dipilih sembarangan. Penelitian psikologi lingkungan oleh Ronald Milliman dari Amerika Serikat tahun 1982 menemukan bahwa musik dengan tempo lambat membuat orang bergerak lebih santai dan akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk belanja. Iya, kamu kira lagi healing sambil dorong troli, padahal dompetmu sedang diproses secara perlahan. 6. Tombol lift. Ada satu benda yang mungkin paling sering dibohongi manusia modern. Tombol close door di lift. Kamu pencet berkali-kali seperti sedang mencoba membuka jurus rahasia. Kadang dipencet cepat-cepat, kadang ditahan penuh harapan. Padahal di banyak lift modern, tombol itu sebenarnya nggak berfungsi. Ya? Selama ini kamu cuma main pencet-pencetan buat ketenangan batin. Beberapa lift memang memprogram tombol itu hanya sebagai placebo, supaya pengguna merasa punya kontrol terhadap situasi. Karena manusia itu unik, kita lebih tenang kalau merasa tindakan kita menghasilkan sesuatu. Fenomena ini pernah diteliti oleh psikolog Harvard bernama Ellen Langer pada tahun 1975 di Amerika Serikat. Dia memperkenalkan konsep illusion of control, yaitu kondisi ketika manusia merasa bisa mengendalikan sesuatu, padahal sebenarnya tidak. Salah satu contoh penelitiannya sederhana, tapi lucu. Orang cenderung melempar dadu lebih keras saat menginginkan angka besar, seolah-olah tenaga lemparan bisa bikin dadu takut dan nurut. Dan lift memanfaatkan psikologi itu. Makanya walaupun tombolnya mungkin nggak bekerja, manusia tetap merasa lebih lega setelah menekannya. Jadi, lain kali kalau kamu spam tombol close door sampai 10 kali, liftnya mungkin cuma diam sambil mikir. Kasihan juga ya. 5. Notifikasi merah. Sekarang coba lihat HP kamu. Kenapa hampir semua notifikasi warnanya merah? Kenapa nggak biru pastel yang damai? Atau hijau meca yang menenangkan jiwa? Karena merah memang dirancang untuk bikin otak panik. Merah sejak dulu identik dengan bahaya, darah, alarm, dan diskon yang tulisannya gede. Tapi syarat ketentuannya lebih panjang dari skripsi. Penelitian dari Andrew Elliott, profesor psikologi dari University of Rochester, Amerika Serikat sekitar tahun 2007, menunjukkan bahwa warna merah bisa meningkatkan perhatian dan respons emosional manusia. Jadi aplikasi bukan sekadar ingin kamu melihat notifikasi. Mereka ingin kamu merasa harus membukanya sekarang juga. Dan yang lebih licik, notifikasinya sering dibuat menggantung satu pesan baru. Udah? Nggak dijelaskan siapa. Tentang apa? Penting atau cuma teman lama kirim video kucing joget? Karena otak manusia nggak suka rasa penasaran yang belum selesai. Psikolog bernama Bluma Zygarnik, asal Lituania dan Uni Soviet, menemukan fenomena ini pada tahun 1920-an, yang sekarang dikenal sebagai Zygarnik Effect. Intinya, manusia lebih mudah mengingat hal yang belum selesai dibanding yang sudah selesai. Makanya notifikasi itu terasa seperti utang kecil di kepala. Dan aplikasi tahu persis cara memainkan itu. Mereka berebut perhatian kita setiap hari seperti bocah rebut remote TV. 4. Kursi fast food. Kalau diperhatikan, kursi di restoran fast food sering terasa aneh. Kadang terlalu tegak, kadang keras,
Kadang warnanya terang banget, sampai suasananya terasa seperti ruang interogasi ayam goreng. Dan ternyata itu memang disengaja. Restoran cepat saji ingin kamu makan cepat, lalu pergi cepat. Karena semakin lama orang duduk tanpa beli lagi, semakin kecil keuntungan mereka. Dalam dunia desain perilaku, konsep ini dikenal sebagai behavioral design, yaitu ketika lingkungan fisik dibuat untuk memengaruhi tindakan manusia. Makanya banyak restoran fast food memakai warna merah dan kuning karena dianggap bisa meningkatkan energi dan rasa lapar. Sementara kursi yang kurang nyaman bikin pelanggan tidak terlalu betah nongkrong lama. Bayangin kalau kursinya sofa empuk semua. Orang beli kentang 1 porsi, duduk 5 jam, numpang wifi, colokan penuh, lalu pura-pura sibuk buka spreadsheet padahal sebenarnya nonton teori konspirasi alien. Manajernya bisa stres tiap malam. 3. Suara notifikasi. Manusia ternyata gampang dilatih oleh suara. Contohnya bunyi ting microwave, atau suara notifikasi HP, atau suara mesin kasir yang bikin otak langsung merasa, wah transaksi berhasil. Padahal cuma bunyi kecil. Tapi bunyi-bunyi itu dirancang supaya otak memberi respons tertentu. Psikolog terkenal asal Amerika Serikat, B.F. Skinner, meneliti soal operant conditioning sejak tahun 1930-an sampai 1950-an. Dia menemukan bahwa manusia dan hewan bisa dilatih menggunakan hadiah dan stimulus tertentu. Eksperimen terkenalnya melibatkan burung merpati yang belajar menekan tombol demi mendapatkan makanan. Dan sekarang manusia modern kurang lebih melakukan hal yang sama. Bedanya kita bukan pencet tombol demi jagung. Kita refresh media sosial demi dopamin. Kadang suara notifikasi bahkan sengaja dibuat memuaskan, pendek, bersih, lembut, dan memberi sensasi seperti selamat sesuatu terjadi. Makanya suara uang masuk selalu terasa spesial. Walaupun nominalnya cuma cashback Rp1.000, tetap saja reaksinya. Anjir, do it. 2. Mall. Tanpa jam. Pernah nggak masuk mall siang hari, lalu tiba-tiba pas keluar langit udah gelap dan dompet terasa lebih ringan? Itu bukan sihir. Mall memang dirancang supaya kamu lupa waktu. Coba perhatikan, banyak mall hampir nggak punya jam besar. Jendelanya juga minim. Cahaya alami dibatasi. Konsep seperti ini sudah lama dipakai kasino di Las Vegas. Tanpa jam dan tanpa cahaya luar, otak manusia kehilangan patokan waktu. Akibatnya orang cenderung bertahan lebih lama di dalam ruangan. Dan semakin lama seseorang berada di tempat belanja, semakin besar kemungkinan dia membeli sesuatu. Pakar pemasaran terkenal asal Amerika Serikat, Philip Kotler, yang sering dijuluki Bapak Marketing Modern, sejak tahun 1970-an, banyak membahas bagaimana lingkungan belanja mempengaruhi keputusan konsumen. Jadi ketika kamu awalnya cuma niat lihat-lihat, mall mendengarnya sebagai calon pembeli potensial. 1. Infinite scroll. Dan inilah mungkin desain paling berbahaya yang sekarang dianggap normal. Infinite scroll. Kamu buka TikTok sebentar, scroll Instagram sebentar, lihat YouTube Shorts sebentar. Lalu tiba-tiba 2 jam hilang dari hidupmu, seperti diculik dimensi lain. Masalahnya, infinite scroll memang dibuat supaya tidak punya akhir. Tidak ada halaman terakhir. Tidak ada titik berhenti alami. Tidak ada momen otak untuk berkata, "Oke, cukup." Fitur ini dipopulerkan oleh desainer terkemuka bernama Asa Raskin dari Amerika Serikat sekitar tahun 2006. Ironisnya, dia sendiri kemudian mengkritik dampak dari desain tersebut terhadap perhatian manusia. Karena otak manusia sangat menyukai hadiah acak. Kadang video berikutnya lucu, kadang marah-marah, kadang informatif, kadang cuman kucing jatuh dari kursi tapi tetap ditonton sampai habis. Dan pola hadiah acak seperti itu sangat kuat secara psikologis. Konsep ini berkaitan dengan penelitian B.F. Skinner tentang variable rewards, yaitu hadiah yang muncul secara tidak pasti justru lebih bikin kecanduan dibanding hadiah yang selalu muncul. Mirip mesin judi. Makanya kita selalu bilang, 1 video lagi deh. Padahal itu kalimat paling berbahaya setelah aku tidak akan begadang. Subscribe, biar enggak ketinggalan konten seperti ini lagi di esok hari.